Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, saya Hersun Arif dari Forum News Network. Senang sekali jadi pada hari kemerdekaan ini, Republik Indonesia yang ke-76 masih bisa menjumpai Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya tentu saja berharap Anda juga sama seperti saya, tetap sehat dan tetap semangat. Pemerintah secara resmi menurunkan tarif tes PCR. Ini menyusul ribut-ribut munculnya fakta bahwa tarif PCR di India itu jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif yang berlaku di Indonesia. Tarifnya itu berkali-kali lipat lebih rendah, bukan berkali-kali lipat lebih tinggi. Ribut-ribut itu membuat Presiden Jokowi turun tangan. Dia minta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tarif PCR itu diturunkan. Dan Presiden bahkan sampai menyebut harga kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000 setiap kali sekali PCR ya. Dan Presiden juga minta hanya dalam waktu 1 kali 24 jam itu sudah harus beres. Karena ini seperti kita ketahui bahwa tarif PCR itu memang beda-beda. Kalau yang yang dalam 1 hari selesai itu tarifnya bisa sampai jutaan. Tapi kalau yang bisa 2 hari hasilnya baru diketahui itu tarifnya sekarang ini kan sekitar 900-an ribu rupiah. Jadi kalau kemudian Presiden minta agar diturunkan sekitar 450 sampai 550 itu memang luar biasa tinggi ya penurunannya. Kan kita tahu tadi seperti saya sebut itu yang normal tuh 900 ribu rupiah. Kemudian sampai 1 juta, 1,5 juta bahkan, dan di beberapa daerah ternyata tarifnya malah bisa sampai 2 juta. Itu bila ingin mendapatkan hasilnya hanya 1 kali 24 jam. Menindaklanjuti permintaan Presiden, Direksi BUMN PT Kimia Farma langsung mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya beredar luas di media sosial. Suratnya itu tertanggal 16 Agustus 2021 berupa surat edaran dengan perihalnya itu adalah penyesuaian harga PCR swab test dan antigen. Perhatikan ya perihal surat ini, penyesuaian harga loh, bukan penurunan harga. Ini saya jadi teringat dengan masa lalu di masa Orde Baru. Ini merupakan bentuk eufemisme ya atau penghalusan bahasa. Saya kira kita masih ingat ya dulu para pejabat di masa Orde Baru kalau mau menaikkan tarif itu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, misalnya tarif listrik, tarif BBM atau apapun tarif yang lain-lain, itu pemerintah tidak menggunakan kata menaikkan tapi menyesuaikan. Ini jadi kesannya itu kesannya supaya nggak memberatkan masyarakat. Walaupun realitasnya tetap sama saja. Rakyat harus membayar lebih mahal atau rakyat harus merogoh koceknya lebih dalam lagi. Nah, ini rupanya karena selama ini mereka sudah menikmati harga yang sangat tinggi, jadi mereka tidak mau menyatakan ini diturunkan. Kalau diturunkan mereka mengakui bahwa mereka selama ini dapat keuntungan sangat besar. Jadi menurut mereka disesuaikan. Sangat aneh ya menurut saya kalau Kimia Farma itu masih menggunakan kosakata itu tadi, penyesuaian, bukan penurunan. Ini membuat kita jadi curiga, ini ada apa ini? Kenapa menggunakan kata-kata ini? Kalau memang turunkan, turunkanlah, jangan pakai kata penyesuaian. Padahal kan faktanya yang betul ini adalah revisi harga atau koreksi harga. Karena mereka akan mengambil untung terlalu besar selama ini. Lebih menarik lagi, surat edaran itu juga dikaitkan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76. Jadi di dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-76 dan juga memenuhi imbauan dari Presiden Jokowi. Bukan instruksi ya, imbauan dari Presiden Jokowi. Jadi ini kesannya Kimia Farma menyampaikan bahwa mereka itu sangat heroik sekali ya di tengah pandemi dan kemudian menyambut ulang tahun kemerdekaan RI 76, para direksi BUMN farmasi kita ini menjadi sangat heroik menyesuaikan harga. Nah, apa saja isi surat edaran itu? Pertama disebutkan bahwa PCR swab test disesuaikan harganya dari Rp900.000 menjadi Rp500. Nah, nggak match ya kalau katanya tetap kita paksakan dengan disesuaikan. Kan apanya yang disesuaikan? Kalau yang paling pas kalau dari 900 ke 500.000 itu ya diturunkan, bukan disesuaikan. Swab antigen regen Abbott Ponbio, ini saya nggak ngerti apa ini istilahnya ini. Jadi saya baca begitu saja lah, ini surat dari Direksi Kimia Farma, PLT Direktur Utamanya.
Diturunkan dari 190.000 menjadi 125.000. Swab antigen regen selain Penbio atau reguler dalam kurung dari 190.000 menjadi 85.000. Coba Anda perhatikan sekali lagi ya untuk PCR. Harganya itu dipangkas menjadi hampir separuhnya. Dari 900.000 menjadi 500.000. Ini kalau kita persentase jadi dipangkas sampai 45%. Swab antigen regen Panbio itu dari 190.000 menjadi 120.000. Dipangkas 35%. Yang gila-gilaan adalah swab antigen regen selain Penbio tadi. Ini dipangkasnya sangat besar, dari 190.000 menjadi hanya 85.000. Lebih dari 50%. Walaupun sudah dipangkas dengan harga gila-gilaan saja, itu dipastikan ini perusahaan kimia ini, perusahaan farmasi ini, kimia farma ini, dipastikan mereka masih sangat untung. Nggak mungkin ada ruginya. Jadi berapa keuntungan mereka selama ini? Ya dipastikan sangat besar, gila-gilaan, dan itu sudah berlangsung hampir 1,5 tahun terakhir. Anda ingat ya, kan pandemi ini mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Sekarang sudah bulan Agustus, bulan ke-8 Maret, ya 1 tahun 6 bulan lah sekarang ini. Jadi karena selama ini mereka mengeruk keuntungan, itu tidak perlu kaget ya kalau mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam obrolannya dengan saya mengaku bahwa dia mendengar itu ada importer PCR itu yang bisa membeli pesawat pribadi. Ini karena mereka untung super besar. Bayangkan ketika kita sedang susah payah, sedang banyak sekali rakyat kita yang bertahan hidup, mencoba bertahan hidup di tengah pandemi, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan sangat mahal, mereka malah justru mengeruk keuntungan sangat besar. Bisa beli pesawat pribadi. DPR ini pemerintah mewajibkan kepada masyarakat untuk yang mau ke mall, yang mau ke tempat umum, yang bahkan mau ke masjid, apalagi naik pesawat, itu diwajibkan PCR. Nah, PCR ini kan tidak ada standar harganya dan tidak ada BUMN ikut, jadi kita nggak tahu sama sekali harganya berapa sebenarnya. Nah, sehingga terjadi bisnis yang sangat besar. Saya coba menghitung saja, Bang Hersu, kira-kira kalau setahun ada orang melakukan PCR 20 juta orang. Karena orang kan PCR 2 hari hanya berlaku 2 hari, apalagi diperpendek hanya 2 hari. Kalau SIM kan 5 tahun. Ini 2 hari berlaku. Nah, kalau juta melakukan PCR karena terpaksa dengan aturan. Jadi ini kan terpaksa karena aturan. Jadi menggunakan PCR terpaksa karena aturan. Kita ambil rata-rata. PCR itu kalau yang normal, maksudnya itu lebih dari 24 jam, itu 900.000 di Jakarta. Di daerah mahal. Di Jakarta 900.000. Tapi kalau kita minta selesai 24 jam, maka itu 1,5 juta. Nah, kita anggaplah rata-rata 1,2 juta seluruh Indonesia. Kali 20 juta, maka itu bisnis 20 triliun. Pak Hersu, saya ulangi, 20 triliun. 20 triliun. Nah, dan kita tahu bahwa ini ada yang agak monopoli. Saya dapat informasi sampai pemilik yang punya izin impor PCR itu sudah beli pesawat pribadi. Saking untungnya besar sekali. Tidak semua orang loh, dan tidak semua penguasa itu boleh mengimpor. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapat izin. Dan sudah bukan rahasia, mereka ini biasanya yang dapat izin ini, apalagi dengan izin yang terbatas ini, pasti punya akses dan kedekatan dengan penguasa. Berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh oleh para importer PCR dan swab antigen ini? Gampang nih, supaya dapat gambaran ya. Mari kita bandingkan tarif PCR di Indonesia dengan India. Karena kan ribut-ributnya itu dimulai dengan tarif di India yang sangat murah. Dari perbandingan harga itulah kan kita kemudian mulai tahu nih berapa besar keuntungan yang mereka peroleh. Seperti diberitakan sebelumnya, ini yang membuat geger, pemerintah India itu memangkas harga PCR dengan tujuan agar masyarakat setempat dapat melakukan testing dengan harga terjangkau. Jika harga tes PCR beberapa bulan lalu itu di ibu kota India, New Delhi itu seharga 800 rupiah atau sekitar 154.000, Anda nggak salah dengar, 154.000, namun kini hanya dipangkas menjadi 500 rupiah atau kalau di Indonesia kan kira-kira kursnya 96.000 rupiah saja. Jika pemeriksaan tes PCR dilakukan di rumah, ini spesial ya,
itu memang sedikit mahal, yakni Rp700. Berapa kalau dirupiahkan? Tetap tidak semahal di Indonesia, karena hanya sekitar Rp135.000. Untuk tes antigen harganya lebih murah lagi, karena cuma Rp300 atau sebesar Rp58.000. Ya, untuk orang Indonesia ini masih banyak terjangkau. Jadi kita jadi paham ya kenapa kemudian India pada waktu itu kan menjadi epicenter dari pandemi di Asia ini. Dan sekarang epicenternya itu diambil alih oleh Indonesia, sementara India sekarang sudah mulai kita tidak mendengar karena penurunan angka penularan COVID memang luar biasa besar di sana. Jadi India nggak jadi lagi perhatian dunia seperti sebelumnya, tapi Indonesia sekarang yang jadi perhatian. Coba bandingkan dengan harga PCR yang sudah diturunkan hampir separuhnya saja ya dengan di Indonesia. Itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan tarif di India. Di Indonesia itu semula 900.000. Ini yang tarif yang normal ya. Di India hanya 154.000. Jadi 5,8 kali lipat, hampir 6 kali lipat. Di Indonesia sekarang turun menjadi 500.000, di India turun menjadi 96.000. Berapa kali lipat? 5,2 kali lipat. Artinya dengan membandingkan harga di India, walaupun tarif di Indonesia itu sudah diturunkan sangat tinggi saja, itu para importer PCR ini untung super gede. Jadi Anda bisa hitung sendiri betapa besarnya keuntungan yang mereka peroleh. Tapi kita nggak boleh loh menyalahkan para importer ini saja, karena jangan lupa ya, harga tersebut ditentukan oleh pemerintah. Tapi masalahnya kita kemudian jadi bertanya-tanya, kok tega-teganya ya pemerintah memeras rakyatnya sendiri di tengah pandemi untuk keuntungan para importer PCR ini tadi. Siapa sih mereka itu yang panen dan mendapat keistimewaan karena mendapat kuota impor? Yang saya sebut tadi tidak semua orang bisa mendapatkan kuotanya. Ini saya mengutip berita yang diturunkan oleh bisnis.com edisi 15 Agustus. Jadi ternyata menurut bisnis data yang dimiliki oleh bisnis.com, tidak semua importernya itu adalah perusahaan farmasi. Jangan kaget Anda, ternyata ada perusahaan kecantikan dan perusahaan kettle uap. Ini nggak ada urusannya, tapi kenapa mereka bisa jadi dapat kuota yang sangat besar ya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kalau kita tadi bahas sejak awal itu Kimia Farma itu kan BUMN, kita pikir mereka itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat besar mendapatkan kuota impornya. Ternyata kuota terbesar itu juga diperoleh oleh korporasi dan perseorangan. Ya, bukan lembaga-lembaga pemerintahan, bukan lembaga-lembaga nirlaba, tapi korporasi dan perseorangan. Nah, kalau BUMN tadi, Kimia Farma masuk dalam kelompok korporasi ini. Jadi kalau berdasarkan dokumen importasi yang diterima oleh bisnis.com, kelompok korporasi non pemerintah itu memegang 77,16% untuk impornya. Sementara pemerintah hanya 16,67%. Sementara sisanya itu 6,18% impornya itu dilakukan oleh lembaga-lembaga non-profit. Siapa saja 10 importer terbesar alat-alat kesehatan termasuk di dalamnya PCR serta rapid test tadi sampai akhir Juli 2021 lalu itu data yang dicatat oleh bisnis.com sebagai berikut ini. Ini pertama catat nih, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebesar 6,86 juta US dollar atau dia mendapat porsi 6,20%. Yang kedua, ini ada PT Jenny Cosmetic. Nah, tadi kan disebut-sebut perusahaan kosmetik ini dengan nilai impor itu sebesar 43,6 juta US dollar atau 4%. Selisihnya sekitar cuman 2,5%, nggak sampai 2,29% dengan BNPB. Tapi BNPB tadi itu badan nasional ya, badannya pemerintah. Tapi ini Jenny Cosmetic. Kemudian yang ketiga itu kelompok usaha Dexa Group ini. Dia mendapat kuota impor 3,34% dan nilainya itu sekitar 36, juta atau sekitar 36,4 juta US dollar. Di luar itu ada lagi perusahaan tekstil itu PT Pan Brothers itu dia berada di urutan ke-6 yakni 21,07 juta atau sekitar 1,92%. Dan Yayasan Nirlaba itu di atas dari perusahaan tekstil tadi, ya ini Yayasan Buddha Suci Indonesia itu dengan nilai 21,07 juta US atau sekitar 1,93%. Di urutan ke-10 ini ada Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan, itu juga melakukan impor dengan nilai mencapai 18,7 juta atau 1,72% saja.
Berapa total nilai impor PCR ini? Nilainya itu sampai sekitar 530,6 juta US dollar atau angkanya sekitar 5,2 angkanya itu 52,5% dari keseluruhan pengadaan alat kesehatan yang didatangkan dari sejumlah negara pemasok. Anda nggak perlu kaget dan saya kira Anda sudah menduga bahwa sebagian besar dari mana lagi diimpor kalau bukan dari Cina. Nah, coba perhatikan ya, tadi di antara 10 importir tadi ada satu perusahaan yang cukup menarik perhatian ini, yakni PT Jenny Cosmetic. Nilainya itu hanya lebih rendah dari BNPB. Bahkan dia lebih, kalau BNPB tadi disebutkan bahwa dia sekitar 6,2%, itu Jenny Cosmetic itu bisa mencapai 4%. Jatah dari Jenny Cosmetic ini ternyata lebih besar dari perusahaan-perusahaan farmasi seperti PT Dexamedica dan juga kelompok Nirlaba Buddha Suci. Juga tadi dari pusat keuangan dari Kementerian Pertahanan. Siapa PT Jenny Cosmetic ini? Kok dia kelihatannya spesial sampai mendapat kuota yang sangat besar, bahkan mengalahkan kuota-kuota dari perusahaan farmasi dan juga kuota dari perusahaan nirlaba. Logika kita kan harusnya perusahaan-perusahaan ini yang mendapat kuota adalah perusahaan-perusahaan berkaitan dengan farmasi, terutama para BUMN. Ternyata tidak. Kalau kita googling, itu kita menemukan nama perusahaan yang sama ya. Jenny Cosmetic itu alamatnya di Jalan Bandengan, itu Jakarta Barat. Saya coba googling itu melihat lokasi dan bangunannya itu kayak nggak sangat meyakinkan ya. Ini coba, ini gambarnya yang saya peroleh di Google gitu. Apakah ini perusahaan yang sama ya? Apakah ini Jenny Cosmetic yang mendapat kuota impor terbesar dari PCR tadi? Bila kita buka company profile-nya, itu disebutkan bahwa alamatnya betul di Jalan Bandengan Utara 1 nomor 36. Dan pemilik Jenny Cosmetic ini adalah Mr. Hendra Raharja. Siapa Hendra Raharja ini? Namanya kelihatannya kok cukup familiar ya buat kita. Apakah ini nama yang sama ya dengan Hendra Raharja koruptor BLBI sebesar waktu itu kalau nggak salah nilainya sampai 2,659 triliun. Dia kan buron. Anda perlu saya ingatkan bahwa Hendra Raharja ini adalah pemilik BHS Bank dan dia kakak kandung dari Edi Tansil. Ini buronan Bapindo. Jadi dua orang ini kakak beradik adalah buronan pengemplang duit negara. Yang satu membobol Bapindo dengan surat sakti dan yang satunya lagi melalui BLBI. Kalau saya lihat-lihat akte pendiriannya kayaknya kelihatannya berbeda sih ya, karena kakak Edi Tansil ini, Hendra Raharja ini sudah meninggal di dunia di Australia itu pada tahun 2003. Jadi sudah cukup lama. Apakah ini perusahaan yang sudah lama dia bangun atau kebetulan saja pemiliknya sama? Ini saya tidak tahu. Ini wallahu alam bisawab. Fakta-fakta ini semua harus dibikin terang ya. Perlu diingat bahwa bisnis PCR itu hanya sebagian dari bisnis paling gurih selama masa pandemi. Kita belum lagi bicara soal bisnis vaksin, bisnis rumah sakit, bisnis obat-obatan, dan bisnis-bisnis lain yang panen besar nih berkat COVID-19. Ironis ya, ada orang yang, bukan ada orang, bahkan banyak dari penduduk Indonesia ini hidupnya jadi sengsara karena COVID, tapi ada segelintir orang yang panen raya, bahkan tadi disebutkan oleh Bung Said Didu sampai bisa beli pesawat pribadi baru. Harusnya kan kayak gini-gini pemerintah turut mengatur gitu ya, mengatur, menyesuaikan, bukan menyesuaikan, maksud saya menurunkan harga. Karena selain PCR kan ada juga yang sekarang lagi rame-rame adalah soal harga vaksin. Kalau dibandingkan negara-negara lain, lagi-lagi Indonesia itu juga mencatat rekor karena harga vaksin di Indonesia itu juga sangat mahal, bahkan disebutkan termahal di dunia. Ingat ya, sekali lagi itu PCR itu hanya sebagian dari bisnis besar di tengah pandemi. Yang menikmati kue legit itu juga hanya terbatas pada orang dan kelompok yang itu saja. Kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Ini kan bukan hanya soal monopoli bisnis yang tidak sehat, tapi juga berkaitan dengan perang melawan COVID. Semakin murah, semakin terjangkau harga tes maupun obat-obatan COVID, maka akan sangat membantu pemerintah mengatasi pandemi. Jadi Pak Jokowi kenapa hanya berhenti pada PCR, kenapa tidak dilanjutkan dengan vaksin? Karena walaupun selama ini vaksin gratis, kan sudah ada wacana adanya vaksin gotong royong alias vaksin berbayar. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan RI ke-76. Tetap yakin bahwa ada harapan Indonesia ini akan bisa jauh lebih baik. Tetapi Anda semua harus menjadi bagian dari perubahan itu. Jangan hanya diam saja, jangan hanya berdoa,
Jangan hanya bilang bahwa yang waras ngalah atau suka-suka hati kalian, nggak bisa seperti itu. Anda harus ikut terlibat dalam perubahan itu kalau bangsa ini mau berubah. Ada tuntunannya itu dalam agama bahwa dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Karena itu jadilah bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.